silakan. Turun dah monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada yang lantang tempat turun. Siapa ini? Ini si Ini Kristen kah? Kristen, dia Kristen dari Papua. KKB. Waduh. Boleh bangku. Katolik dia bang. Keren kali bah. Malam abang. Malam juga. Malam. Ada musik di mana itu? Ada musik bunyi. Ini Marcel, kalau ada musik di bawah dulu Marcel ya. Saya turunin dulu, nggak bisa di mute Marcel. Ya lanjut Turunda. Ini ngebahas masalah tadi perkawinan di Kristen. Ada nggak ayatnya atau datanya? Cukup satu aja. Itu nggak ada. Khusus kepada jemaat Kristen, orang Kristen ya, terkait dengan istri, selain daripada pemimpin jemaat, itu selama dia menjadi pemimpin, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selama itu dia harus punya istri satu aja. Tapi setelah itu nggak ada kewajiban. Istri abang. Iya, istri. Aku saja lawanmu, Zuma, aku saja Terus, lawanmu. Diam dulu saudaraku dia. Gimana? Terus Yesus Aku tidak pernah saja melarang. lawanmu, Zuma. Gimana? Ini kalau barang di-kick aja moderator, nah gitu. Lanjut Turunda. Yesus tidak pernah melarang poligami. Itu ajaran Yesus tidak kemudian poligami itu adalah sesuatu yang tidak haram dan tidak menjijikkan. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus malah mengajarkan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda. Dan di surga nanti Yesus memberikan upah kepada pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Tidak ada ayatnya begitu bang Suma. Iya, karena kalian kan bukan pengikut, tidak usah kaget. Tidak ada ayatnya. Yesus hanya menjanjikan itu kepada pengikutnya, bukan kepada orang-orang yang ngaku-ngaku. Begitu saudara, ya. Oke, baik, terima kasih abangku. Seperti tantanganmu tadi mengatakan bahwa beristrikan satu saja, bukan tentang pernikahan ya, beristrikan satu. Kalau dapat di Bible, di Alkitab, maka abang akan menutup API itu. Api. Iya. Ini ingat ya, tuduhan, dengar dulu. Tuduhan daripada orang Kristen tadi, yang Kristen aneh gitu, terkait dengan poligami. Artinya menyeluruh kepada umat Islam. Nah, harus perintah satu istri itu juga menyeluruh kepada Kristen. Ada nggak dalil itu? Itu nggak akan pernah Anda temukan. Silakan tunjukkan. Tentang istri ya. Iya. Ya, istri dan suami. Iya. Ya, 1 Korintus 7 ayat 2 abang buka. 1 Korintus 7 ayat 2 abang buka. 1 Korintus 7 ayat 2 itu kan bukan cuma satu istri. Satu istri dan satu suami. Tidak ada satu istri di situ. Buka dulu abang tuh. Gerek leher saya kalau ada satu istri. Buka. Satu istri dan satu. Dikatakan di situ bersuamikan satu dan bersuamikan beristrikan satu. Dan beristrikan satu ada. Ada tertulis satu. Suami. Ini kalau ada. Supaya kita baca, buka ayatnya. Ya, kenapa Anda tidak persiapkan? Anda yang membawa bahan. Ada dua ayat yang saya tunjukkan. 1 Korintus 7 nomor 2 itu tidak bercerita tentang satu istri. Di situ hanya mengatakan bahwasanya tetapi untuk baca aja. Anda bisa membacanya kan di situ? Baca aja. Abang, supaya jangan perintahnya itu untuk mengingat bahaya pencabulan. Oke. Maka baiklah setiap laki-laki ini diperintahkan mempunyai istrinya sendiri. Ya, istrinya sendiri. Jadi kalau dengar saya terangkan. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki 10 istri di rumah, baiknya dia miliki istrinya sendiri, jangan istrinya orang. 10 istri itu harus istrinya sendiri, jangan istri orang. Tidak ada di situ.
Abang tidak ada 10 istri di situ, tidak ada. Sekarang saya tanya. Tunggu. Anda mau diskusi dengan saya atau Anda mau diskusi bicara sendiri? Oke, bagus. Kalau Anda memiliki istri 10 atau 20 atau 30, istri-istri Anda itu istri Anda sendiri atau istrinya orang? Kutanya dulu. Bukan istri saya karena tidak dianjurkan. Enggak, saya tanya. Ya, di mana dalilnya? Kutanya dulu. Kalau Istrinya sendiri berarti itu obat kuping untuk membahagiakan binimu supaya kamu bebas selingkuh di belakang. Saya tanya sama, dengar dulu. Kalau kamu memiliki 10 wanita, di mana 10 atau 20, 30 atau 50 lah, jangan terlalu banyak. 50 wanita, di mana wanita ini semuanya pernah kau kawini, itu istrimu atau bukan? Itu istrimu atau bukan? Dalil di situ, seorang laki-laki baiknya memiliki istrinya sendiri. Ya, kalau istrinya ada 5, 5-5-nya ini harus punyanya sendiri, nggak boleh dikasih sama orang lain, nggak boleh juga milik orang, harus kau punya sendiri. Itu punyamu, itu milikmu sendiri. 5 wanita ini milikmu sendiri. Nah, apa? sendiri itu maksudnya satu. Sendiri. Di mana? Misalnya, Ayat itu. kamu dengar. Gantian abangku, abang jangan tantrum, gantian. Di situ Kok jadi dikatakan tantrum? dengan di situ dikatakan bahwa suami mempunyai istrinya sendiri dan istrinya mempunyai suaminya sendiri. Berarti mereka Ya, memang berdua- betul. Memang betul, jangan suaminya orang. Memangnya Jangan istrinya Jangan suaminya orang. Dengar. Jadi Dengar. satu-satu. Dengar, dalil ini mengatakan gini. Abangku. Dengar dulu. Abang, Dengar dulu. Astagfirullahalazim. Anda itu mau diskusi atau mau mendoktrin? Mendoktrin. Lanjut abang. Nah, iya. Jadi, ketika dikatakan dalam kitab saudara ini, Anda memiliki 5 rumah. Ini 5 rumah Anda ini rumah Anda sendiri atau bukan? Bawa ke sana, tidak usah bawa ke sana. Lah, ini pertanyaan sederhana. Ini pertanyaan sederhana. Anda mau diskusi logika atau Anda mau gila sendiri? 5 rumah itu milik Anda sendiri, dan 5 rumah ini tuannya siapa? Bunda, Suma, pertanyaan saya satu saja. Anda ini sakit, so cantik, so paten. Bunda, Suma, pertanyaan saya satu saja. Kenapa Suma tidak buka itu, masker? Lucu Anda ini. Jadi kalau seorang suami di dalam 1 Korintus 7 nomor 2, untuk menghindari pencabulan, istrimu doang, jangan kau pakai istrinya orang. Dan 5 istrimu itu mereka masing-masing punya suami. Siapa suaminya? Ya ente. Kalau istrimu yang satu ditanya, mana suamimu? Ente. Yang satu ditanya, kalau kamu mana suamimu? Ente. Masing-masing mereka punya suami, yaitu yang ente. Ente itu boleh beristrikan lebih dari 100, 200, 300, 400. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Tidak ada ayatnya begitu, Suma, kau tahu. Silakan ku baca. Lukas 18. Kau yang baca, itu kitabmu. Lu kok jadi saya yang buka? Kau mau diskusi dengan saya, tapi lemah argumentasimu lemah. Cuma pertanyaan saya satu saja. Pertanyaan saya satu buat Bang Suma. Apa itu? Kenapa Bang Suma tidak buka masker? Kalau saya buka masker, nanti istrimu jatuh cinta sama ku.
Iya, coba buka. Enggak, nanti istrimu selingkuh lagi ah. Apa? Takut. Cukuplah yang lalu-lalu istrimu. Kenapa? Buka itu. Takut jangan sampai istrimu nanti minta selingkuh gitu. Cuma satu ayat lagi, baru satu, Ya, satu ayat. silakan, Satu ayat. silakan. Saya tidak Silakan. membaca, ya. Iya, silakan. Titus 1 ayat 6, Bang Suma buka. Titus 1. Kenapa sih kamu itu tidak mau baca dalilnya? Saya tidak terangkat. Satu. Lah, Saya kamu menyebut data itu kau harus menyebutkan. supaya Bang Suma percaya bahwa saya tidak tipu-tipu. Apa yang tipu-tipu gimana? Maksudnya Bang Suma baca sendiri supaya jelas di situ tuh. Titus 1 ayat 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Satu istri ya disebut di situ ya. Perintahnya mana? Perintahnya mana? Cukup satu istri. Ini yang mempunyai satu istri, bukan Satu istri itu. Bukan perintah. Itu perintah Bang Suma mau cari apa lah? Bukan perintah cukup satu istri. Itu menerangkan, yakni orang-orang yang tidak tidak bercacat atau tidak tercela. Harus mempunyai satu istri. Di mana dalilnya? Itu tidak harus. Itu keterangan. Itu keterangan. Itu keterangan. Itu bukan cukup satu istri. Itu keterangan. Yakni orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh sebagai karena hidup dalam cemar, yang tak senonoh atau hidup tak tertib. Itu tidak diterangkan. Itu bukan perintah, itu keterangan. Kalau orang yang beriman haruslah mempunyai satu istri. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu dalilnya tadi itu. Mana ada? Itu bukan. Hei, itu bukan perintah. Ayo bubarkan API. Karisten. Saya sudah belajar kitabmu dari kitab Kejadian, kitabnya agama Yahudi sampai kitab Wahyu sudah pelajari semua. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Cukup satu istri itu tidak ada dalil. Itu tadi satu istri. Itu bukan perintah. Cukup satu istri itu bukan perintah, tuyul. Buka baru baca. Buka baru. Itu bukan perintah. Iya, saya ngerti dalil itu, saya paham dalil itu. Itu bukan perintah, itu bukan perintah, itu keterangan. Yakni orang-orang yang tak bercacat, orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri. Itu bukan perintah, itu keterangan yang menjelaskan. Mana ada perintahnya cukup satu istri mana? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Satu istri. Nggak ada perintah cukup satu istri. Nggak ada perintah. Kecuali di Islam cukup satu istri itu di Islam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 itu baru ada. berantem dia sama istrinya, berantem sama istrinya. Dia mau ganti istri lagi, ganti istri yang lain, ganti lagi. Kan nggak ada larangan, nggak ada larangan. Cukup satu istri di Kristen, ganti. Kalau bini nggak sopan ganti, atau tumpuk jadi 100. Suma, kenapa Suma kau bukan tipu deh? Sekarang bisa nggak kamu buka Lukas 18? Kau buka Lukas 18. Suma, kenapa bukan tipu deh? Kamu yang menipu. Bukan perintah cukup satu istri, kau katakan cukup satu istri. Kau tidak memikirkan perkataanmu. Cuma karena kau penonton itu tidak kau punya masker. Di dalam Titus 1 nomor 6 itu bukan perintah satu istri. Itu keterangan. Itu keterangan bukan perintah. Berbeda dengan di Islam cukup satu istri fawahida. Itu baru perintah. Cukup satu istri apa Muhammad?
banyak menggauli anak Emosi kecil. dia. Ini sudah. Di Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri. Di Kristen diajarkan antara laki-laki dan perempuan itu sama saja di Kristen. Jadi kalau kamu mau tidur sama laki-laki juga boleh, kamu mau tidur dengan perempuan juga boleh. Dalilnya di Galatia 3 nomor 29. Di Kristen itu laki sama laki boleh. Kamu boleh menganggap laki-laki itu perempuan dan perempuan boleh menganggap sesamanya perempuan laki-laki. Dalilnya ada di Galatia 3 nomor 29. Makanya di agama Kristen itu boleh laki sama laki, boleh laki sama laki boleh di Kristen. Dalilnya itu Galatia 3 nomor 29. Kasihan dilempar botol sama istrinya kalau kasihan istrinya Gak dilempar ada botol perintah. Jadi jangan sosokan di Islam itu poligami, di kita cukup satu istri. Mana dalilnya? Yang ada dalilnya cukup satu istri itu di Islam. Di agamamu nggak ada perintah cukup satu istri, itu nggak ada. Yang tantrum. Itu bukan perintah. Yang dikatakan perintah itu fa in khiftum Allah ta'adilu fawahida, itu dalil. Tapi apabila engkau tidak bisa adil, maka cukup satu istri. Itu perintah. Kalau dalam Titus itu tidak perintah, itu keterangan. Mana perintah? Ya, kamu ngerti kata perintah tidak? Beristrikan satu, beristrikan Mana satu. peristikan satu? Tidak ada peristikan satu, nggak ada. Panipu, tidak ada di dalam Bible cukup satu istri. Tidak ada. Tidak ada. Saya buka master, nanti istrimu jatuh cinta, nanti istrimu nanti jatuh cinta. Karena manusia jelek kayak kau aja dia suka, apalagi kayak aku. emosi Istrimu itu laki-laki kayak kau aja dia suka, apalagi kayak aku. Pasti jatuh cinta. Makanya saya tidak buka masker, takut istrimu selingkuh. Karena di dalam agamamu itu boleh. Di dalam Galatia 3 itu nomor 29. Jadi di agama Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Yang ada di dalam Lukas 18 itu perintahnya, kemudian Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Cie. Bang Zuma nih terlalu. Bapak ini sampai mau lempar istrinya pakai sandal tadi. itu sama istrinya udah dilempar pakai botol itu barusan. Karena bisa ditambah kan, dia kan nggak ada batasan, jumlah istrinya itu nggak ada batasan. Nggak batasan, cuman di Indonesia ini, sosokan gitu, sosokan kemudian seakan-akan dia satu istri setia, tapi di belakang istri pret. Di belakang istri pret. Kalau laki-laki Islam mau melakukan sesuatu yang sifatnya biologis kepada wanita lain, jalannya apa? Nikah. Tapi kalau Kristen pingin sama wanita lain, tidak boleh nikah. Berarti ngapain mereka? Ngapain? Tidak ada kita.
Makanya Tidak. mereka menciptakan mesin ATM kondom. Mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa Aduh, parah. Lagian juga yang kau bawakan tadi itu apa, 1 Korintus, yang kau bawakan Titus, itu bukan ucapan Yesus, itu semua ucapan Paulus. Yang saya minta ajaran Yesusnya, mengajarkan kemudian cukup 1 istri itu nggak ada. Paulus pun tidak mengajarkan cukup 1 istri. Pret. Hai. Tidak ada di dalam Kristen itu cukup 1 istri, itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya cukup 1 istri, nggak ada. kau ini standar ganda semua. Tadi kau bilang itu di dalam Alkitab itu kalau ada. Iya, memang nggak ada untuk Kristen, karena saya dasar pijakannya poligaminya, larangannya mana? Untuk Kristen larangan poligaminya mana? Mana larangan poligami untuk Kristen? Nggak ada. Yang kau tunjukkan itu adalah keterangan orang yang istrinya cuma 1. Oh mama sakitnya Kena pelanggaran dia, hatimu. Guru, udah kena pelanggaran, kena PL dia. Kasihan Tadi saya sampai udah- dilempar botol. Tadi sama saya udah bini. terangin itu Bang Yoma. Data yang dia bawa itu bahwa untuk menghindari pencabulan ya gaulilah istrimu, data yang dia bawa. Nggak percaya dia. Berarti bukan larangan 1 istri, poligami. Menghindari pencabulan doang itu. Suma, halo, Iya Pak. halo Suma. Halo juga. Kau itu semua kepala talang kok. Oh, penipu kau, penipu kok. Ini dibiarkan apa Kepala talang kok. dihajar nih? Biar dulu kan. Kau itu kepala talang ya kok. Jangan di-mute ya, Penipu. moderator, biarin. Aduh. Apa kau penipu kok? Kepala talang. Pakai bahasa apa dia, Bang? Bahasa pinjaman, pendatang di Makassar, pendatang. Pararang dia, Bang. Gak tahu dia. Nggak diturunkan, turun sendiri, nggak ada yang turun. Kalau ada yang turunkan, ada beritanya di saya. Jangan sakit hati kawan. Kita boleh keras berdiskusi, tapi harus pakai data. Itu tujuan kita beragama ini kan untuk baik dan mengajarkan juga kepada orang lain kebaikan. Iya kan? Islam salah, tunjukkan di mana salahnya. Saya sih hanya menjawab tuduhan kan tentang hinaan kepada poligami, kan itu ajanya. Sedangkan Yesus di dalam Lukas 18, bayangkan aja kalau mau menjadi pengikutnya, kemudian dia harus meninggalkan istri, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda sekarang ini juga, kata Yesus. Sekarang berarti di kehidupan dunia poligaminya. Sakit sih memang sakit, tapi mungkin mana itu yang tertulis di Bible. Saya hanya sekedar membaca. Anda tidak terima, ya itu Bible Anda. Berlipat kali ganda loh. Barang siapa, aku berkata kepadamu, barang siapa yang meninggalkan, sesungguhnya kata Yesus, setiap orang yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda itu berapa? Berarti banyak dong. Tapi harusnya itu Ronda, orang-orang Kristen harusnya berlomba-lomba ya tinggalkan istri. Iya, Iya. berlomba-lomba lipat gandakan istrinya. Dari apalagi dia sudah tua. Gitu. Jangan salah dong. Itu kan dalil. Yang lucunya lagi, Bang. Ganda. Yang lucunya lagi, mereka
mengolok-olok poligami. Ternyata Udin Tuhan. Udin Caikiti mau Caikiti. poligami. Aduh, parah ini Oten ini. Tapi menarik ini Gerunda. Temanya yang bahwa Kristen itu tidak bisa satu istri. Kan cuma ayatnya itu kan yang mengatakan bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kan begitu ya? Nah, Iya. berarti kalau biarpun 10 bisa. Iya bisa. Yang penting Bisa. jangan dipisahkan oleh manusia. Iya. Yang memisahkannya harus maut. Itu dalil. Jadi biar 10 atau Apa 20 yang- silakan aja. Ya, karena Tuhan tidak melarang poligami. Mana dalilnya Tuhan melarang poligami? Ada nggak? Apa yang dipersatukan Tuhan? Nah, Tuhan maunya perbanyaklah anak istri, perbanyaklah beranak cucu lah. Itu perintah dalam Bible. Beranak cucu lah yang banyak. Nah, itu perintah. Jadi kalau Anda mau anak cucu Anda banyak, ya istri Anda harus banyak. Berkorelasi Yang dengan ayat yang Anda bawa tadi, Gurunda, bahwa barang Ya. siapa yang meninggalkan istrinya, bukan berarti dicerai kan? Iya. Ya kan bukan berarti dicerai, meninggalkan istrinya, ikut sama itu, dilipat gandakan berarti kan boleh. Itu boleh. Memang sakit karena kalian itu cuman ilusi. Ilusi, tak ada perintah dalam beragama kalian itu, nggak ada perintah. Bahkan Yesus menyebut nama komplotan Kristen ini aja nggak, Yesus nggak pernah sebut. Memang sakit, bagaimana? Lembutkan hati kalian, udahlah. Lembutkan hati kalian menerima keadaan. Oke, Yesus tidak mengenal Bang. Kristen. Iya. Bang, ini Siap. kalau di tangan bakul kompor, ini bakalan jadi konten yang menarik ini, Bang. Yang tadi yang lempar botol. Iya, mau dilempar. Mau gimana? Kita bicara dalil. Kau mau ngapain? Tidak bisa kau mau membantah. Kita kasih dalil. Kau menghujat poligami, tapi Tuhan kau poligami boleh. Istri nggak boleh, tapi Tuhan boleh. Poli Tuhan boleh. Jangan ada ilah lain di hadapanku, bikin ilah baru. Oke, kita baca chat lagi. Ya, ini ada Anton. Anton, selamat malam Anton. Dibuka mute-nya. Piro, selamat malam. Piro. Anton, Piro. Selamat malam. Ya, Piro Muslim apa Kristen? Kristen, Bang. Oh, baik. Silakan. Kalau mau diskusi, temanya siapakah yang antikristus? Boleh ndak Bang host, aku mau tangkapin dikit lah tentang yang Bang Suma bilang tadi, lo bicara tentang istri. Halo. Iya, Bang. Halo. Iya, Iya, Bang. halo. Boleh ndak aku tangkapin dikit lah tentang Silakan. yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, bahwa di dalam Bible nggak ada katanya perintahnya untuk beristrikan satu. Silakan. Oke, aku cuman buka aja di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4, Bang Zuma. Silakan Anda bacakan. Oke, aku baca ya. Bentar ya. Iya. Iya. Ayat 4-nya, kan ya teman-teman. 1 Tesalonika ayat 4 di sini perikopnya nasihat supaya hidup kudus. Iya. Baca ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan
menjadi istrimu sendiri yang hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Sekali lagi, aku baca ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi nggak dibilang Bang Zuma, nggak dibilang di situ mengambil. Waduh, itu kan seorang perempuan loh, bukan perempuan. Itu aja sih Bang Zuma. Oke. Izinkan saya menjelaskan kepadamu sebagai orang yang lebih tua dan lebih paham tentang Bible. Anda tahu enggak di dalam data yang Anda bawa itu 1 Tesalonika 4 nomor 4, di original teks yang di situ tidak ada kata istri, yang ada adalah kata benda. Itu Anda harus paham dulu itu. Kalau Anda melihat data original teksnya, dalil yang ada skewos itu artinya benda. Dan kemudian ketika dikatakan menjadi istrimu sendiri juga itu tidak merujuk kepada istri. Kata heutou itu bukan artinya istrimu sendiri, melainkan adalah sendiri. Atau boleh Anda artikan kemudian diri. Artinya bahwa ketika Anda membaca secara utuh dalil itu, di situ jelas Anda harus jujur mengakui bahwa dalilnya supaya kamu masing-masing mengambil benda. Mengambil benda. Untuk apa benda itu diambil? Menjadi diri sendiri. Itu dalil. Lucu kan? Memang lucu. Coba Anda buka dalilnya. Kita taruhan. Dalam original teksnya tidak berbicara istri, tapi berbicara benda. Kalau istri dalam bahasa Yunani itu gunaika. Gunai itu istri. Tapi di situ bukan berbicara mengenai istri, itu berbicara mengenai benda. Jadi orang pintar punya Indonesia itu harus menampilkan kemudian kebenaran demi kebenaran, bukan berbicara mengenai terjemahan yang digunakan untuk manipulatif, untuk menyesatkan. Karena saya yakin sekali Al-Quran saya pasti benar. Kata Al-Quran saya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu iblis di dalam membantu iblis untuk manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Dan kalian ini adalah pembantu-pembantu iblis untuk menyesatkan, termasuk menyesatkan orang dengan menggunakan manipulatif terjemahan dari kitabmu itu sendiri yang tidak sesuai dengan original teksnya. Anda bisa original teks, silakan Anda buka. Kalau ada yang bisa buka kamera di sini, bukakan kepada saya. Kitab berapa tadi? 1 Tesalonika 4 nomor 4 ya. Kalau ada kata istri di sana, saya tutup Apologet Islam Indonesia. Ya. Aku hargai. Ya oke, aku hargain apa yang Bang Zuma sampaikannya. Tapi intinya begini Bang Zuma. Ketika Bang Zuma pertanyakan sama teman saya tadi kan, di mana datanya di dalam Bible, ya kan? Di dalam Alkitab kami, datanya bahwa kami itu diperintahkan hanya beristrikan satu aja. Di mana? Ini aku udah buka datanya loh. Tapi tidak perintah. 4 Bang Zuma. Saudaraku, itu bukan perintah dari sana, itu buatan Indonesia dan original teksnya mengatakan skewos. Iya bentar Bang Zuma. Iya bentar. Gimana ceritanya? Tadi kan Bang Zuma minta data dalam Bible. Oke, makanya aku bilang bukan berarti ketika kita minta data terus kita semua ini harus ditipu oleh kebodohan. Nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu, nggak perlu. Karena kan Bang Zuma juga nggak percaya. Saya tidak tertipu, makanya saya tidak percaya terjemahan itu. Saya mengungkap rahasia terjemah yang muncul dalam kitabmu itu tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Original teksnya mengatakan bukan gune. Original teksnya mengatakan skeuo, artinya benda-benda. Betul Bang Zuma. Makanya aku bilang kan sama Bang Zuma, ya kan,
Nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu di situ, karena Bang Zuma juga Ya nggak karena percaya. memang saya nggak mungkin tertipu. Kamu yang tertipu, Iya, saudaraku. betul. Kamu yang tertipu. Betul sekali. Makanya aku bilang Bang Zuma ya, makanya aku bilang kan, ketika Bang Zuma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible, kaitannya dengan kami diperintahkan tidak boleh beristrikan satu kan, makanya aku buktikan sama Bang Zuma. Dalam Saudara satu itu tidak berbicara istri. Alamak. Bang Zuma, iya Bang Zuma ya. Kamu nggak Bang Zuma, malu? ya. Kamu nggak malu? Ternyata dalilmu itu bukan berbicara mengenai istri, malah kau mau mempermantap kemudian pernyataan-pernyataan Bible yang tidak sesuai dengan fakta. Kok saya yang malu Bang Zuma? Enggak seperti Dalil itu. original, astagfirullah. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yang kamu tanya, Pak, original teks perjanjian baru atau perjanjian lama, Bang Zuma? Perjanjian baru yang kau bawa 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu menggunakan bahasa apa, Dek? Yunani. Bahasa Yunaninya istri apa, Dek? Oke, Bang Zuma, ingat Bang Zuma ya. Tadi Bang Zuma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible? Di mana datanya di dalam Bible? Bible-nya orang Kristen ya, Bible orang Kristen. Ya. Ada data di situ. Umat Kristen dalam hal ini laki-laki hanya beristrikan satu, ya kan? Tidak ada. Benar nggak? Itu bukan asli. Itu artinya tidak begitu. Terus saya harus Zuma gitu. Yang aslinya dong. Yang aslinya mana perintahnya? Aslinya cukup satu istri mana? Yang aslinya udah diterjemahkan di dalam Bible bahasa Indonesia. Oke. Gimana sih Bang Zuma ini? Minta tolong, ada nggak di teman-teman muslim di sini bisa buka kamera? Bantu saya dong. Kita buktikan, masih kita ini. permalukan Kristen se-Indonesia. Bisa Guru ndak? Ya, silakan buka. Besarin, Anda buka sendiri, besarin. Lihat di original teksnya, skubalon, di 1 Tesalonika 4. Diam dulu, biar ku permalukan kalian Kristen sedunia. Kalau kalian itu memang Nggak perlu kami malu. Oh iya, memang kambing nggak malu kalau dia dipermalukan. Kambing, sapi, monyet, kera memang nggak ada rasa malunya. Justru Bang Zuma yang udah malu karena ternyata ada buktinya, ada datanya dalam Bible. Gitu loh. Nonsense, bullshit, Kok nonsense sih? bullshit. Udah terbukti loh ada Nenek datanya. kiper. Ini kita buktikan. Kok lama kali, Kang? 1 Tesalonika 4 nomor 4, buka kamera, tunjukkan Alkitab Sabda, kita permalukan mereka. Ada nggak perintah itu? Ternyata nggak ada, cuman dibikin-bikin, Cak Ayu. Alkitab Sabda ya Guru ndak? Baik. Cuman dibuat-buat ternyata. Oh. Dasar loh. Ini Silakan. supaya Mana kata- kamu Seorang masing-masing perempuan. mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam coba. pengudusan dan penghormatan. Coba. Apa istri atau apa di situ? Istri enggak? Bukan Apa? perempuan. Apa? Loh, kok perempuan pula? Oh, nggak ada di sini. Yang mana ya? Bentar. Original teksnya. Iya. Kenapa muter-muter, Kang? Turun ke bawah, kata seorang perempuan. Seorang perempuan 1532. Ya. Apa di situ? Apa di situ? Skais. Benda-benda Benda. barang. Istri enggak tuh benda. Laki-laki benda juga kan? Kenapa kau geleng kepala? Kenapa kau geleng kepala? Nah, ini masalahnya Kenapa? botolnya Bang Zuma ini. Itu loh. Gimana sih? Kitabmu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kitab saya, sekarang saya yang pegang kitab saya diterjemahkan, sudah diterjemahkan. Itu yang saya pegang. Dari kata skewo itu benar enggak terjemahannya istri, seorang istri? Yang saya pegang sekarang Bang Zuma, ini kitab yang telah diterjemahkan. Terjemahannya itu benar atau salah? Terjemahannya benar atau salah? Benar loh, benar. Oke, dibuka lagi original teksnya. Akan dibuka lagi, Kang. Siap. Gimana sih?
Nanya sih dasar Kristen laknat. Tadi kan lu yang Original minta teksnya sendiri kulihat. tadi. Ini original teksnya gue lihat nih. Nih original teksnya. Ini, Kristen. Nih laknat ini, nih lihat. Apa ini? Tuh. Apa ini katanya? Ya ini original teks. Buram Kang, buram. Barang, ini original teksnya barang, benda-benda, alat. Benda-benda. Benda-benda. Jadi terjemahannya itu supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Ketepak. Aku ketawa Aduh, bukan apa? ketawa bukan Bible saya, tapi ketawa Lalu sama apa? Bang Juma kok Bang Juma. Ilmu Dari cuma mana segini, mengambil seorang kata istri itu dari mana? Kok Bang Juma Dari ini mana cuma di situ segini dikatakan doang? seorang perempuan? Dari mana? Katanya undang. Dari Udah mana? jelas tadi. Kamu minta data tadi, di mana di dalam Bible tercatat? Ingat ya, di mana di dalam Bible tercatat orang Kristen itu diperintahkan hanya boleh beristri satu. Ingat ya, itu yang kamu minta tadi. Kemudian Kang, jangan terlalu Siap, tutup Kang, buka aja dulu Kang. Ya. Kita masih Ini butuh aku Kang. udah buktikan loh, 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah kau diam, diam. Orang bodoh diam. Orang bodoh diam. Akang, dibuka lagi. Geser Ya. sedikit dari kata istrimu sendiri. Ada nggak kata istrimu sendiri di situ? Ada nggak dalam original teksnya? Ada nggak? Original Potong, teksnya. Ya. potong ini leher saya kok potong kalau ada nih. Ini leher saya kok potong kalau ada aslinya merujuk kepada istrimu sendiri. Nih, ambil kepala saya bawa pulang ke rumah bergantung. Saya sama lu Juma. Ini udah Ini jelas original aku teks. cakapnya sama kamu loh. Ini original teks. Ada nggak di situ, Kang? Dirinya Istri. sendiri nggak ada istri di sini. Dirinya, dirimu, dirinya. Kotepak. Nggak ada istri ini. Apa ini? Memang Mana udah istri, terjadi. mana? Memang kamu Mana nggak istri bisa. di situ, mana? Juma. Aku udah buktikan sama kamu. Bang Juma lucu. Cukup udah ke laut aja udah cukup. Malu dia udah. Iya, malu, nggak ada, Bret. Ternyata cuman buatan di Indonesia, Bret. Ternyata original teksnya di situ, maka hendaklah kalian mengambil masing-masing benda-benda. Benda-benda. Justru kamu yang malu. Kenapa? Aku udah membuktikan. Benda-benda. Tidak benda-benda di situ dikatakan benda-benda. Tidak ada satu istri, itu di situ dikatakan benda-benda. Hendaklah kamu mengambil seorang. Itu buatanmu sendiri, buatan Lembaga Bible Indonesia. Original teksnya tidak begitu. Original teksnya tidak begitu, Tuyul. Itu alat untuk nipu kalian. Original teksnya sudah ditunjukkan, tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan di situ. Kata perempuan tidak ada, kata istri juga tidak ada. Yang ada adalah benda-benda sendiri. Hendaklah supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Benda-benda sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Tidak dikatakan istrimu sendiri, nggak ada. Benda-benda sendiri. Kalau istri disebut benda-benda berarti 2 istri dong. Udahlah kawan, udahlah. Kau hadirkan pendeta, pastor, lulusan neraka, suruh hadapi saya kalau dia tentang agama. Saya lebih paham Biblemu karena saya belajar. Tulus saya belajar, bukan cari duit saya. Tujuan saya belajar supaya saya dapat per bulan tiap bulan, enggak. Sekedar untuk mewaraskan kalian. Jadi saudara yang tadi tolong renungkan. Kalau kamu itu manusia bukan binatang, kau renungkan itu. 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata perempuan di situ dan tidak ada kata istri. Boneka tidak ada muncul di sana, matera juga tidak ada di sana. Oke? Yang mau waras, ikuti diskusi-diskusi Bang Suma, pegang Bible, periksa ketika saya berbicara. Oke? Mungkin dia ini Silakan. kali Mak. Dia mau menjatuhkan martabat istrinya adalah suatu benda.
Benda dibilang situ, bukan berbicara mengenai istri, bukan berbicara mengenai perempuan. Itu berbicara mengenai benda. Hendaklah kemudian dikatakan kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri, mengambil benda-benda sendiri, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Oh, jadi benda-benda, bahasa Yunani istri perempuan kan gune, istri juga bisa diartikan gune, tapi bukan gune yang ada di situ, Bung. Kita jangan mau dipretelin dengan kebodohan yang sudah lama gitu loh. Harus sekarang ini orang-orang Kristen itu harus sadar. Jadi di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan. Itu buatan-buatan kalian sendiri. Jadi LAI ini bikin blow on orang ya. Ya. Itu tadi Al-Qur'an. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Mereka adalah saudara-saudaranya setan yang membantu setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Quran tak pernah keliru. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Saya Bang Juma, kalau jadi oten itu kan ada petunjuknya apa? Yesus akan menebus domba-domba yang sesat, dosa-dosa domba yang sesat. Kalau saya mau mendingan zina, bunuh apa segala macam korupsi, pantesan ya oten semua kata-katanya. Ya, dalil kitabnya ada. Nyambung. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Iya Bang Juma. Jadi kalau saya pikir kayak gitu, Tuhannya aja udah nebus dosa-dosanya domba-domba yang sesat gitu Bang. Atau ngapain lagi pusing-pusing kalau dia dosa-dosanya udah ditebus kayak gitu? Atau buat dosa aja, kawin lagi. Nah, tambah dosa. Iya, karena Galatia 5 nomor 1. Iya gitu Bang Juma. Lucu ini ya, apa? Kalau itu nggak masuk akal sebenarnya. Cuman kalau orang yang punya akal, dia berpikir, ya mungkin kalau dia berpikir dengan akal yang sehat, suka minum susu yang baik, saya rasa dia nggak terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Mungkin seperti itu kali ya Bang Juma. Iya, thank you. Jadi pada kesimpulannya, tidak ada dalil perintah kepada orang-orang Kristen secara menyeluruh seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Apabila kamu tidak sanggup untuk adil dan kamu dapat dipastikan tidak bisa adil, maka fawahidah, maka cukup satu. Di dalam agama mereka tak ada perintah cukup satu. Adapun tadi Anda belum buka itu sudah ada di sini, kita udah belajar, udah puluhan tahun kita kaji Bible, jadi nggak usah ragu. Gak usah ragu tentang itu, karena saya tidak Anda bayar per bulan tiap bulan. Ya, Emantikus. Deh. Assalamualaikum. Wah, kenapa ini saya bisa masuk sini? Terima kasih. Iya bang. Waalaikumsalam. Ontologi, juristik, hermeneutik, Bang Suma luar biasa. Masya Allah bang. Para teolog, sarjana teologi ini hanya teologi penipuan belaka yang ada. Bullshit. Bullshit. My gosh. Thank you. Terima kasih. Lanjut. Izin saya terima kasih Abang Go Emantikus. Masya Allah. Perdiskusian debat ini sangat luar biasa, mengasah otak dan hati kita. Lanjutkan Bang Suma. Makasih Abang. You're the best apologist Indonesia, not the Apollo gets money. You are the best apologist Indonesia. Congrats. Thank you, my brother. Thank you very much, walaupun saya tidak tahu artinya. Makasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan saudara Oten, tema Anda pilih. Jangan itu lagi, nanti semakin malu kalian. Ini teman-teman di YouTube juga.
Ya, buat teman-teman yang ada di TikTok nih, yang sekian nih, yang 5,0, yang 5K, silakan ke YouTube Gurunda Juma dulu ya, Zulkifli M. Abbas Official, di subscribe dulu. Tembusin dong, tahun sekarang jadi 1 juta, langit banget. Untuk 1 juta itu baru 400 berapa itu? Ayo di subscribe dulu YouTube-nya Gurunda tuh, Zulkifli M. Abbas Official ya. Silakan di subscribe dulu. Awas kalau nggak subscribe dulu. Jangan debat lagi Gurunda kalau nggak subscribe. Jangan ngancam. Jangan ngancam. Saya merasa heran aja, Bang. Kenapa ya ada orang-orang Kristen mendebat pernyataan Bang Zuma, sementara Pendeta Denny aja poligami dan tidak ada yang mendebat Pendeta Denny. Iya, masuk akal juga. Dengar-dengar juga si Taifuddin Kuda itu poligami juga dia. Oh, pendeta besar itu, Bang, bibirnya. Ya. Ya, mau poligami juga. Oh, bukan pendeta besar, tapi bibirnya yang besar ya. Ya, pendeta besar bibirnya. Mau poligami juga. Cuma ya malu gitu. Namanya pendeta perempuan, namanya Abigail, pendeta Abigail. Cuma itu tukang tipu, cuma itu. Gimana Bang? Kau tukang tipu. Terus? Nanti kau moncong itu kayak babi, makanya kau tidak bisa buka kau masker. Waduh, saya kok makan lagi nanti. Iya, coba buka masker itu. Kau makan lagi nanti saya. Aduh, Bang Fuad, syukran. Iya, Kau makan orang juga sudah. Yang menipu itu yang tadi, yang tidak ada kata perempuan dan istri, dimasukkan kata di original teksnya tidak ada kata perempuan dan tidak ada kata istri, tapi diterjemahkan ditambah-tambahin kata perempuan. Tidak ada kata istri dan perempuan kok ditambah-tambahin. Itu penipu itu. Itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab begitu kan, tapi kau minta dalam Alkitab kau tidak bilang kalau. Tapi kan tak ada aslinya, tidak begitu. Kau kan tidak minta original teksnya, kau bilang bahwa tidak bisa. Oh, nggak boleh. Kamu sudah menghadapi umatnya Nabi Muhammad. Kau nggak menghadapi umatnya Paulus. Umatnya Nabi Muhammad yang sedang kau hadapi ini, bukan umatnya Paulus. Umat cabul dan umat tukang tipu. Halo Bang Zuma. Jaga mulutmu kawan, jaga mulutmu, jaga lisanmu, karena Nabi Muhammad umatnya tidak melahirkan penyakit AIDS, umatnya Nabi Muhammad juga tidak melahirkan penyakit kelamin, umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin doldi daldo apa? Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin pabrik kondom. Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin boneka cewek cowok itu. Dan umatnya Nabi Muhammad juga tidak menyediakan rumah ibadah untuk J dan Lechbi. Hati-hati, jaga lisanmu, jaga lisan. Nanti kau malu kan tidak enak. Jangan hibur diri dengan menghina, jangan ingin tinggi dengan merendahkan orang. Gunakan pakaianmu sendiri, agamamu sudah begitu ya gitu aja. Karena kalian punya tekad, punya niat, punya misi ingin mengkristenkan kami sesuai dengan amanat agung dengan segala macam cara kalian lakukan, ya kami harus melawan dong. Siapa yang mau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Kami nggak mau. Karena itu kami melawan dengan cara seperti ini. Dan cara kami kemudian bertahan itu sambil menyerang. Kan gitu. Kalian menghujat poligami, kalian menggunakan senjata-senjata rapuh untuk sok paten. Oh, kami bukan poligami loh, kami cukup 1 istri. Dalilnya mana? Begitu Anda sajikan, ternyata dipretelin, ternyata Anda kayak gitu aslinya. Anda datang membawa ke sini, duitku lebih banyak loh daripada kamu Bang Zuma. Oh ya? Ya. Mana buktinya? Oh iya, 1 kontainer. Begitu diperiksa ternyata duit palsu. Saya cuman punya uang 1 juta.
Kalian punya duit banyak kali sampai miliaran. Begitu diperiksa, ternyata duitmu palsu. Sekarang yang 1 juta ini yang berharga atau yang 1 kontainer itu tapi palsu? Yang 1 juta dong. Habis itu kalian ngotot, kan kamu minta ditunjukkan. Iya, tapi kan kami bukan umat Paulus. Kami umatnya Nabi Muhammad. Pakai ini. Ketika Anda menunjukkan barang bukti berupa uang 1 kontainer, kami periksa dong. Dan ternyata palsu. Berarti uang 1 juta saya ini jauh lebih berharga daripada duit Anda. Selain Anda dipermalukan, Anda juga kemudian terhinakan. Itu makanya. Makanya orang yang berakal sehat di kalangan kalian itu lebih memilih mu'alaf daripada tinggal di situ sesuatu keadaan yang ya tidak rasional, kan gitu kawan. Ya, Dede. Dibuka mute-nya Dede. Muslim apa Kristen Dede? Dibuka mute-nya Dede. Dede, dibuka mute-nya. Halo Dede. Dede tadi minta diskusi, silakan Dede. Dibuka mute-nya, Dek. Tuh, terima undangan mute, buka. Dede. Bang Zuma. Iya. Iya, Romo. Abang tadi. Iya, Dede, silakan Lanjut, kalau mau lanjut. diskusi. Gimana Romo? Iya. Ini Romo ya? Bukan Bang Juma, Bang Dehe. Oh, Bang Dehe. Iya, Bang Saudara Juma. dengan ini Pastor Dede bukan? Bukan, masih Bang Dehe juga, belum berubah. Oh, saya pikir saudaranya Pastor Dede yang tadi siang. Oh, bukan, kita pernah Tadi sore. seminggu yang lalu. Oh, Mama Gimana Bang Juma diskusi kita ini? Dibuka Diskusi dulu tentang kameranya, apa? Bang. Dehe. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok kayak gini lagi yang naik? Iya, bagaimana Bang? Kenapa? Oh, saudara saya. Ya, dari Nias, Masya Allah. Iya, Bang Juma, gimana kabar? Baik, baik abang, baik. Gimana materi Bibelnya? Sudah didalami semakin dalam mungkin? Saya semakin bingung dengan narasumber yang baru turun itu malahan. Iya, dia lebih percaya terjemah daripada aslinya. Iya, dia lebih percaya Paulus daripada Tuhan. Iya. Tesalonika Paulus, Titus juga Paulus, apalagi Korintus juga Paulus. Dan data-data menyatakan yang dia sodorkan mereka itu Paulus semua. Sementara Iya. Yesus di dalam Lukas 18:29-30 membolehkan poligami. Iya, itu kan yang ngomong nggak boleh nikah itu Paulus. Iya, betul. Nah, Paulus, Betul. surat Paulus yang mereka sibuk, bukannya firman Tuhan. Iya, betul. Makanya tadi saya ingin ngobrol itu sama beliau, tapi Pak Juma nggak kedengaran kali saya bicara tadi. Sorry. Iya. Jadi bagaimana itu Bang Juma di Wahyu mengenai pernikahan anak domba itu? Saya juga masih penasaran itu. Iya. Jadi gini, saudaraku. Jadi gimana? Iya, saya saya belum mengerti malahan. Pernikahan anak domba itu yang di kitab Wahyu 19 atau Wahyu 7 atau Wahyu 9? Yang mana? 7 kalau nggak salah, yang pernikahan anak domba. Iya. Pernikahan anak domba itu terkait dengan Kristen-Kristennya menjadi mempelai wanitanya, kan? Iya, betul. Kita mau bawa kemana itu? Kita mau bawa kemana Pertanyaan saya ini? Bang Juma. Iya.
Itu yang dimaksud di sana, anak domba itu menjurus ke Tuhan Yesus atau manusia, karena di sana gantung kalimatnya. Iya, kalau kita berbicara mengenai Yesus, Yesus itu di setiap keadaan dia tetap manusia. Dia tidak pernah berubah dan meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Dimanapun dia, selalu kedudukannya sebagai manusia. Kemanapun itu, dia datang sebagai manusia, dia mengajar sebagai manusia, dia terangkat sebagai manusia, duduk di sebelah kanan Tuhan juga sebagai manusia, kemudian turun ke bumi untuk menghakimi juga sebagai manusia. Tapi jangan kita terlalu jauh. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak abangku baca? Enggak punya Alkitab di sini, Bang. Ada nggak yang bisa bantu saya baca? Teman-teman yang ada di sini. 1 Yohanes berapa, Bunda? 1 Yohanes 3 nomor 2. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan banyak Kristusnya. Jadi data itu, Bang, dinyatakan bahwasanya kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, betul. Nah, Yesus ini, kita ini siapa? Manusia. Nanti di kehidupan berikutnya kita siapa? Manusia. Dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu, kita sama seperti dia. Berarti kalau kita ini manusia, keadaannya Yesus yang sebenarnya itu sama seperti kita. Berarti dia juga manusia. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita juga adalah karena kita akan sama dalam keadaan yang sebenarnya, sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau kita manusia dan tidak merasa akan jadi Tuhan, maka Yesus mutlak sama seperti kita, manusia. Ada satu hal menarik di dalam surat Paulus. Mungkin Akang bisa baca di 1 Korintus 15 nomor 28 kalau nggak salah. Coba, Kang. 1 Korintus 15:28 coba. 25. 1 Korintus 25, Bunda? 15:28. Oh, Bunda ngelek. Oh. 1 Korintus 25 ayat berapa? Pasal berapa? 1 Korintus 15 nomor 28 coba. 28. Baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan dirinya di bawah dia. Bukan melakukan, salah. Menaklukkan. Oh, menaklukkan segala sesuatu di bawahnya ia. Maaf. Ulang lagi. Ulang dulu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Theos menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus itu akan ditaklukkan sama seperti kita, sehingga kita semuanya menyatu di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu menaklukkan dirinya sendiri, sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada yang bisa menaklukkan Tuhan.
Nah, Yesus setelah dia menaklukkan apa yang menjadi kuasanya, dia akan menaklukkan dirinya sendiri, sehingga yang tersisa tinggal Allah saja. Berarti kedudukan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Hakikat Yesus sama seperti kita. Kita hakikatnya apa? Manusia. Berarti Yesus juga manusia. Kalau Yesus hakikatnya Tuhan, karena Yesus hakikat dengan kita, maka kita juga adalah Tuhan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kita ini adalah manusia, maka Yesus juga dalam hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sehakikat dengan Yesus. Itu dalil, Bang. Ya, itu dalil. Oke, Masya Allah. Oke. Paham aku Bang Juma. Baik. Abang masih ke gereja? Minggu lalu belum. Katolik Bang ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Masya Allah. Syukran teman-teman. Oh, Jadi Protestan. kalau Bang Juma yang ceramah sangat-sangat mengerti kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh menerangkan lah nggak masuk akal kita bertele-tele. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja, Bang? Kalau di gereja itu Bang, kalau pengkhotbahnya kurang mantap, saya nggak dengar. Waduh. Iya. Terus kalau gitu ngapain abang ke gereja? Saya ngopi di samping masjid Bang, di gereja. Karena pendeta-pendeta kami itu ya masih levelnya di bawah Bang Juma. Bahaya kau. Jadi apa? Enggak bahaya tak Pak Dehe. Ini penjelasan mereka itu tidak menyentuh jiwa kita, mengambang. Sama seperti yang abang tadi turun itu mengenai pernikahan. Apa tadi judulnya itu Bang Juma yang abang itu turun, yang tadi ngotot Perintah 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di situ ada kata kreso dan tidak ada kata gune. Ya betul, Ya. betul. Saya sudah dengar tadi. Jadi di Kristen itu juga sebenarnya tidak ada larangan untuk hanya satu istri. Tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran pendeta dan Paulus itu. Tidak ada Tuhan mengatakan satu istrimu. Yang ada itu hanya dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi biar 10 bisa ya Bang ya? Kalau menurut saya bisa Bang, bisa. Iya betul. Karena tidak ada larangan di dalam Alkitab, tidak ada larangan. Ketika zaman dahulu aja manusia ketemu dengan Tuhan, kan bisa nikah. Kayak Salomo nikahnya banyak, bahkan ketemu Tuhan mereka. Iya, berarti lebih suci, derajatnya lebih tinggi. Iya, bahkan Tuhan ini semakin dicari, semakin hilang dia. Buktinya zaman dulu orang tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Nah, sekarang orang sudah mengerti ada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan nggak ada. Tidak ketemu dengan manusia, beda dengan zaman-zaman dahulu.
makanya saya bilang tadi, sebenarnya boleh nikah lagi. Hanya saja ada alasan tertentu kita nikahnya. Pak Dehe, saya mau kembali ke tadi pernyataan Bang Dehe sendiri ya. Iya. Bahwa itu kalau Bang Suma yang memberikan penjelasan Iya. itu Bang Dehe bisa terima dengan akal sehat dan lebih logik begitu ya kira-kira ya. Betul, betul. Kalau kita waras, yang tidak waras nggak masuk akal. Berarti kalau begitu tinggal kami tunggu aja, tinggal menunggu aja hidayah dari Allah ini ya, Bang. Ya, Dehe, betul. Iya. Bisa ya. Karena pertama saya ketemu dengan Bang Juma ini, dia punya karismatik untuk berbicara cukup bagus lah. Cukup mengerti juga kita. Pertama ketemu dengan Bang Suma, berarti sudah goyang imannya gitu Bang ya? Belum goyang, tapi menarik gitu. Nah, maksudnya gini Bang, kalau Abang lebih percaya dan logik dari penjelasan Bang Zuma ketimbang penjelasan di bapak-bapak gereja yang notabene bapak cuma ngopi di samping masjid, itu berarti kan sudah goyah gitu, secara logik gitu ya? Ya, secara itu iya, karena khotbah mereka itu ya terlalu santai. Iya. Pernah nggak diangkat Bang Yohanes 17 ayat 3 di gereja? Apa bunyinya itu Bang? Coba dengar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pernah nggak dibahas itu? Mungkin pernah dulu, karena di gereja BNKP itu sudah ditetapkan oleh sinode yang setiap minggu dikhotbahkan. Tapi kalau dibahas dengan itu berarti di situ ketuhanan Yesus gugur di situ karena dia cuma sebagai utusan. Memang Yesus itu utusan, Bang. Itu menurut pemahaman Bandehe atau menurut pemahaman gereja Bandehe? Kalau saya baca-baca di Alkitab, kan ada kata Yesus, dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Enggak, maksud saya ini menurut pemahaman pribadinya Bandehe atau di sinode tempatnya gereja Bang Dehe ini? Kalau di sinode itu Allah Tritunggal. Oh iya, berarti beda dong pemahamannya Bandehe kalau begitu kan? Beda, karena saya baca di Alkitab, saya kan bisa membaca. Iya, betul. Contohnya ini, saya mohon maaf, saya nggak lama bisa live ya karena kurang sehat. Saya kasih 5 menit lagi. Contoh ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pendeta manapun tidak pernah menjawab sesuai kitab kalau saya bertanya. Iya. Apa tuh? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bertanya di situ, siapakah yang berbohong? Apakah yang berdusta adalah ular atau Hawa? Atau Tuhan? Iya, di situ kan. Kejadian 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oh iya. Di situ kan dikatakan bahwa ketika engkau memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, kamu akan melihat. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau memakannya, kau akan mati. Lah di situ Hawa memakannya tidak mati. Iya. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Lalu selalu saya diserang nanti, kau Islam, makanya kau bertanya-tanya itu. Loh bukan, kita kan mestinya harus paham apa isi Alkitab kita. Iya. Bukan yang begitu Bang Juma. Coba Bang Juma, menurut Bang Juma itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian 3. Iya. Kejadian 3 itu kan bercerita tentang bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada Adam. Kemudian di situ diterangkan binatang yang paling cerdik adalah ular, kan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian iblis datang menyatakan diri nih.
kepada perempuan. Perempuan ini maksudnya Hawa. Iya, Lalu betul. kemudian dia mengatakan, sahut perempuan itu kemudian, ular itu kepada ular itu, bahwasanya buah pohon-pohonan dalam tanah ini boleh kami makan, tidak boleh kami makan. Boleh, tapi satu kata perempuan itu kepada ular. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, betul. Ya kan? Ya. Berarti perkataan ular ini lebih benar daripada perkataan Tuhan. Iya, betul. Sesuai dalilnya nih ya. Ya, sesuai dengan dalil. Iya, Kita nggak ngarang-ngarang. Itu kan tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, Iya. perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik. Lalu makan. Mati nggak? Nggak mati. Iya. Sama seperti ketika kita melihat di dalam pengakuan Yesus, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus ya. Kepada orang yang ada di sampingnya ketika disalib. Tapi faktanya orang itu tidak ke Firdaus. Ya sama kedudukannya. Tetapi ketika kemudian Hawa memakan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah kemudian matanya. Iya. Dia kemudian bisa melihat. Mereka bisa mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Iya. Mati nggak? Enggak. Enggak mati. Malah kalau di dunia itu, ya tradisi Judaism itu hidup sampai 700 tahun. Ya Pak? Ya 700 tahun usianya. Jadi matinya di mana? Enggak ada matinya. Tetap Bang hidup Juma, ya. selamat malam. Iya, malam. Boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. Boleh. Silakan. Ini Pak Dehe, ya Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Iya. Ya berarti Anda memang pasti, karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping masjid, di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu gimana? Di samping gereja tadi. Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Kami geli aja. Ya, Pak Dehe. Ya, di Matius 5 itu ayat ke-28, ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca Pak, biar saya dengar. Pak Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang perempuan, sesat itu bos. dengarkan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu. Setiap apa tadi? Setiap laki-laki? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari kemana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Saya nggak lari. Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah wujudnya kalau Anda itu, ya, kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Andra nggak tahu yang Andra baca, makanya nggak tahu. Coba baca ulang lagi. Bahkan pengertian pun di kejadian tadi, ya, bila engkau memakan buah itu kamu akan mati. Ya, itu pengertiannya. Batasan dengan Tuhan itu setelah dia memakan akan terputus. Itu maksud dari kejadian itu. Tidak ditulis di situ Mati terputus. itu artinya terputus dari Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan.
Iya. Mana ngerti kalian penyembah Allah SWT. Jangan dikeroyok satu-satu. Itu saya tahu mati karena dosa. Tapi Kalau tidak kalian menyembah dijalankan Allah di sana. SWT, makanya kalian akan sesat. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja. Wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi. Apa artinya? Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya setinggi dengkul. Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah Bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda, berarti Anda anak zina. Atau jangan Anda ingin mengatakan bahwa Bapak Anda dan Mama Anda tidak ada ketertarikan satu sama lain. Anda diajari sama bapakmu nggak tata krama atau etika? Diajari sama bapakmu nggak, Juma? Loh, kok jadi Bapak saya kau bawa? Saudara, tahu bapak Anda membawa dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa, berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika enggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini dengan tema kita. Enggak pantas jadi panutan, Juma. Saudaraku, dalil yang aku bawa itu mengatakan barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara Anda berbicara saja, Anda tidak bisa menjadi panutan. Dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina? Iya, sudah berzina. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten, itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya, saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Lukas Anda 18. jangan berbicara tentang Bible orang ya. Kenapa? Anda Kenapa nggak boleh? Apa yang Kenapa nggak boleh? Kenapa? Hei, saudaraku, di dalam amanat agung nggak bisa menjadi panutan bagi orang karena mulut Anda. Saya tidak minta untuk Anda panuti, enggak. Tapi ingat, Bung, ingat. Markus 16 nomor 15 tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Saya manusia. Bahkan Matius seorang 20. bapak-bapak yang tidak berpikir ataupun seorang yang dangkal imannya, Anda bodoh-bodoh semua. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya sebelum menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harus bertanya dong, emang guru saya ini siapa? Kok enak kali kau mau jadikan saya muridmu, emang kau siapa? Jadi ketika kemudian agama Kristen datang untuk menjadikan saya menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu, hak saya apa? Harus, saya manusia, saya warga negara Indonesia, saya punya hak memperjuangkan harkat martabat keyakinan saya. Maka saya membaca Biblemu. Jangan kau larang saya membaca Biblemu, karena tidak ada larangan membaca Bible terhadap orang-orang di luar Kristen. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Agamamu yang nyuruh itu, agamamu ya. Jangan nyebrang kemana-mana kau. Lah, jadi mau saya diam aja terus kau datang mengkristenkan saya? Enak kali kau. Perintah dalam agamamu, amanat agungnya ada.
Pergilah ke Agamamu seluruh sendiri dunia. cuma yang melarang itu. Jangan kau imani orang, udah. Loh, memang betul. Agamaku, agamamu. Tapi agamamu diperintahkan untuk menjadikan orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Lalu mengapa Anda bodoh-bodohi orang tua yang satu ini, Pak Dehe itu? Kenapa saya bodohi? Dia orang cerdas, dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia orang pintar, dia orang cerdas. Lalu orang bodoh ini pun mau aja dibodoh-bodohi. Jaga mulutmu. Bodoh Garam, kamu yang bodoh. Tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja. Paham kau? Makanya dia tidak ke gereja. Yesus itu tidak kenal agama Kristen. Anda tahu itu Garam? Dia kan udah bodoh sekali. Bahwasanya dia baru bukan ada di gereja. Kristen itu Dia setelah ngopi Yesus di samping meninggal gereja. dunia. Dia udah katakan betul. itu. Dasar bodoh. Dia udah memberikan pengakuan kepada Anda. Ini orang bahwasanya pintar. dia ini Kau bodoh, kau ngaku agama Kristen. Memang penyembah iblis SWT ini memang ngarang aja ini. Jangan ajarin ikan berenang, Garam, ya. Saya lebih Bukan, paham Anda itu kan cuma ngopi di pinggir gereja lalu Anda bilang Anda itu adalah Kristen. Lah ngapain saya dengar kalau Contohnya Anda itu adalah pengikut iblis. Aduh, ternyata ajaran agamamu itu yang kau ngaku Kristen. Kau Bukan, kan Anda kan sudah mengakui itu bahwasanya Anda itu cuma ngopi di pinggir gereja dengar-dengar. Nah, itu lebih bagus. Gereja, kan itu. Memang yang saya bilang tadi saya ngopi kalau pendetanya goblok, ngerti kau? Kadang banyak pendeta itu goblok, Anda hanya itu gaji aja di hadapan gereja. berapa ribu orang bahwasanya Anda itu cuma ngopi. Ngoping lalu Anda masuk ke ranah agama Kristen gitu. Ini aja kau dipertanyakan di mana ada ayat firman Tuhan bahwa Kristen itu nggak boleh beristri 2, 3, 4, nggak ada. Longor, barusan saja saya bacakan kepadamu, tapi karena kelongoranmu, ya enggak bisa masuk di akal, enggak bisa kau cerna. Sok beriman kau, sok beriman tapi nggak ngerti kitab sendiri. Enggak, Anda itu cuma bisa ngopi di pinggir gereja, jadi jangan membahas-bahas agama Kristen. Nanti emosi dia. Kenapa kau kalau saya bahas agama saya? Kenapa kau pusing kau? Pusing kau. Berarti kau ini Kristen odol yang digosok di gigi itu. Odol. Masolang generasi. Memang kebanyakan Kristen ini kalau ditanya agamanya emosi. Ngopi di samping gereja kok bilang agama Kristen. Nih, kau tahu saya Kristen nih, lihat salibku nih. Kau itu blow on emosi. Nih, lihat nih. Tuh. Itu nggak ada artinya, itu kau pegang itu. Nggak ada artinya. Kau itu benar kata Kau Tuhan bahkan Yesus, lebih tolong dari apapun yang ada di bumi ini. Udah. Harimau, serigala. Serigala berbulu domba. Sampai saya salah ngomong jadinya. Kau itu pengikut ini Paulus, sesat kawan. Bertobat. Garam Cina, jangan emosi Garam Cina. Garam Cina di Paulus itu adalah banyak ngarangnya si Paulus itu. Paulus itu orang jahat. Sama dengan saya. Bang Kian Santang, kita terima diskusi, ya. Kalau tapi begitu sama manusia yang lebih tolol ini. Iya, Garam Cina, jangan kasar ngomongnya Garam Cina. Jangan kasar. Iya, kalau nggak bisa masuk ke ranah Alkitab, Bang, udah diklaim aja bahwa pengetahuannya nggak ada di situ kan. Saya tanya jangan kamu, dibilangkan bahwa saya di agama Kristen itu beristri boleh dari satu. Lebih dari satu. Di mana? Udah kebodohanmu simpan untukmu sendiri, jangan kau sebar-sebarkan sama. Setuju. Beginilah watak orang Kristen, Bang Juma. Jadi kalau mereka ditanya agamanya emosi, kalau saya ditanya agama saya tidak emosi.
Saya nggak emosi. Bahkan ke beliau garam Cina ini, kalau saya tanya dia, siapa yang berdusta di Taman Eden itu, Tuhan atau iblis? Secara logika itu adalah Tuhan. Mau undang 1000 pendeta, 2000 pendeta, tetap jawabannya begitu. Abang nggak tahu. Ini sekarang Cina ini, Bang. Sejak dia dilahirkan itu, memang dia sudah omelin ibunya. Dia nggak mau dilahirkan sama ibunya gitu. Itu bukan garam Cina, Bang Andi, bukan garam Cina, garam Jina. Ntar namamu digantikan lagi. Dari kecil memang udah ditakdirkan dia emosi gitu loh. Bukan, namamu kan udah saya ganti. Jadi baru Thomas mengerti firman Tuhan sepotong-sepotong udah sok suci. Aduh, saya sampai berjenggot nih belajar firman Tuhan, tapi saya nggak sok suci. Mengerti? Belajar lagi lah. kan Anda udah mengklaim bahwa Anda itu memang cuma ngopi di pinggir gereja. Udah apa lagi? Makan mangga jangan pakai Orang garam udah pada tahu. Daripada kau masuk gereja dangdutan, gimana lebih bagus mana? Daripada kau masuk gereja lihat-lihat papa gadis cantik, kau berdusta. Bukan jangan munafik lagi lu. membuat malu, jangan Munafik membuat lagi malu lu, Oten. sama Kristen itu aja. Munafik, jangan munafik. Memang wajar dikatakan ke kita orang muslim mengatakan bahwa papa orang Kristen itu di gereja itu mulus-mulus. Ya, iya, pahanya mulus, nggak bisa jaga. Ya udah makanlah itu. Loh, saya kan bukan makan itu. Beda dengan kamu. Itu di mana dulu di Alkitab tadi bahwa Nangis. tidak boleh banyak Nangis. istri? Di Jangan mana? nangis dong. Jangan nangis, Bang. Jangan nangis. Di mana di dalam Nangis. Alkitab itu tadi bahwa laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu? Di mana? Jawab dulu itu. Mana dalilnya? Udah nggak usah ngomong lagi kau. Ah, nangis kalah dia. Kalah dia. Makanya Bang Ade, Bang Ade, Dalam Cina dia itu terkampung. ngerti. Dia Dalam terkampung Cina itu dirinya ngerti. sendiri. Makanya malas jelasin sama dia nggak ngerti. Yang larang itu orang. Saya juga pengen istri lebih dari satu sebenarnya. Jangan munafik kita. Benar kan Bang Juma? Kita Ya Yesus kita menjanjikan tidak boleh 100 munafik. istri kok. Pasti dia akan sama Bro Juma. Tuh, nggak boleh munafik kita ini. Kita juga laki-laki selagi sehat, kita kepingin punya istri juga banyak. Lah inilah dia Kristen munafik, pengikut Paulus ini. Sifat ketololanmu itu, ya sifat ketololanmu. Marah dia. Marah orang. Emosi Iya. Emosi dia. emosi Kau tolong. Kau tolong. Saya curiga ini suami-suami yang pakai sarung ini takut sama istri. Polisi jadi. Orang Kristen kalau berdebat dengan saya kalah Dia walaupun itu 2000. seperti yang dibilang oleh Gurunda Juma, dia orang cerdas. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan bapak-bapak gereja. Makanya tadi dia bilang, kalau pendetanya goblok, saya ngopi di samping gereja. Ya betul, betul. Itu. Jadi bukan dia tidak ke gereja, cuma kalau lagi seumpamanya kalau dia mau ke gereja, lihat pendetanya siapa nih? Pendetanya goblok ini, gua nggak masuk. Itu maksudnya. Iya, ngapain kita ikut bodoh dengan beliau kalau dia nggak bisa? Ya kita keluar. Setidaknya Anda itu kalau udah mengetahui ya Ke gereja cuma itu pengetahuan pendeta. Anda, ya Anda jangan ngerocos. Anda jangan ngerocos. Ya, mematikan seolah-olah garam mematikan, Cina, ya. coba tunjukin wujudmu. Garam Cina. Orang apa kamu ini? garam Cina No, sampai istri saya bangun melihat yo mana orangnya itu. Istri saya bangun. wih istrinya cantik Wih, keren. Bisa tuh punya suami dua. Kata istri saya malahan kalau nggak ada larangan di Kristen nggak apa-apa 2 atau 3 bang.
Mantap. Garam Cina, dasar nggak ngerti perasaan laki-laki. Sok suci lu. Garam Cina. Saya sarankan garam Cina ini kalau seumpamanya mau naik di Komal, jangan langsung nyerocos begitu. Dengarkan dulu baik-baik apa itu materinya. Ini kan ketampar sendiri. Lu datang mau nasihati Bang Dehe, malah kebalikan. Lu nasihati sama Dehe, gimana sih lu? Gentleman lah boy, jangan ngoroyok. Ngeroyok. Sabar aja dulu Bang Garam Cina, kita cukup mendengar. Iman itu tetap teguhkan. Diskusi sama dia. Coba kita mau lihat dia mana kemampuannya dia mau mengalahkan Bang Dehe. Silakan. Ini aja, Garam Cina minta nomor HP Pak Bang Dehe, nanti konsultasi sama Bang Dehe di luar. Tuh kata istri saya, katanya bilangi abang itu kalau dia takut sama istri jangan ikut room orang, nanti diomelin, kata dia. Bang Masa Sapang, aku seorang izin ya. Kristen takut Siap. sama bini? Aduh. Bang Dehe, Iya bang. Bang Dehe, izin nengahi ya. Tadi, Ya, boleh. menurut Garam Cina ini, orang Kristen itu nggak boleh poligami. Sementara menurut Bang Dehe, orang Kristen itu boleh poligami, beristri lebih dari satu karena tidak ada larangan di dalam Bible. Garam Cina, tantangan atau ayat atau dalil yang diminta oleh Pak Dehe adalah tunjukkan dalilnya di mana ada larangan poligami di dalam Bible. Silakan, Garam Cina. Tadi kan udah saya sebutkan. Matius 5 ayat ke-28 itu apa? Ya, yang saya mau bantah di sini, dia kan cuma bisa ngopi di pinggir Enggak, ini bukan masalah kopi. Bukan masalah kopi. Membahas agama Kristen. Itu mulu dipasti. Bukan masalah kopi, dalil. Di mana dalilnya dalam Bible Yesus melarang poligami? Dalilnya di mana? Ya udah kan saya udah bilang Matius 5 ayat 28. Apa itu? Perceraian. Itu perceraian. Bukan Udah, poligami udah, itu. Jangan dibolak-balik lah Bang. Ya. Orang Coba tua dibaca. yang satu ini, orang tua yang satu Coba dibaca ini, dalilnya. Dalilnya biar dibaca jangan dia coba. ngerocos Bang. Ya, malu sama sama agama lain, Bang. Kemiut, Pak Dehe kemiut. Baca dulu Garam Cina biar kita mengerti. Nah, betul. Dibaca. Mana beliau? Ntar ini roomnya kayaknya ada yang mau nombak. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar loh, polanya digas ya biar kelihatan hidup komalnya ya. Ini kayaknya udah berapa kali ada yang mau nombak, terjeda terus mau rungkad ini. Digas pol, tab-tab layarnya sama loporan ya. Ini kalau kayak gini pasti ditombak. Coba Garam Cina dibaca. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina setelah menikah, Bang. Matius 5 ayat 28. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambahi lah. Baca yang tertulis saja. Itu kelanjutannya, Bang. Baca yang tertulis, jangan ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambah firman Tuhan. Nanti abang masuk neraka nanti. Aduh. Ayo coba kau jelaskan lagi orang tua. Apa tadi Pak? Apa itu kurang bagimu? Ayat berapa? Ayat berapa biar saya baca. Malam Pak Hos. Ya malam bentar Bang sobatku Kristen kan ya, Protestan ya.
Ya, saya Kristen, Pak. Baik, ditunggu dulu biar Garam Cina sama Pak siapa ini namanya? Pak Dehe. Pak Dehe dulu, nanti Anda sama Gurunda ya. Oke? Garam Jina ayat berapa Ayo, tadi? silakan Garam Cina. Matius 5 ayat ke-28. Matius 5 ayat 28. Ya tolu. Ya wania, ya tolu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan dikatakan nggak ada kata nikahnya. Iya, berarti si Garam Jina ini anak hasil jinah berarti. Dasar anak SN ini nggak ngerti bahasa. Mati Kalau kau. saya bisa Mati berbahasa kau. Arab, saya jawab kau bahasa Arab ini. Atau bahasa Inggris, cuman saya nggak bisa. Kalau bahasa Nia, saya terjemahkan ke kau ya, biar ngerti, biar paham sedikit. Uomboha eheu erosoniha sopandang oira alabe. Nah, itu artinya ke iya bano sae horehe baha bade dunia. Mengerti? enggak. Artinya sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Contoh ayat ini adalah saya kasih tahu, kita melihat perempuan yang sangat seksi, buah dadanya keluar sedikit, lalu sudah kita memandang perempuan itu dan menginginkannya, itu baru zina. Mengerti anak TK? Menginginkan berarti ada kemauan kita di tubuhnya. Begitu, bukan jawaban dari pertanyaan saya. Aduh, masya Allah. Wih, masya Allah. Saya bersyukur jenggot juga ini baru mengerti. Bentar lagi ya, bentar lagi Enggak, guys. gini aja. Gini aja. Terserah kau lah fatwa, mau kau maknai kayak mana itu ayat itu. Ini yang tertera di firman Tuhan ini loh. Udah nyata-nyata ya. Udah nyata-nyata bahwasanya kau pada malam hari ini bersaksi bahwasanya kau cuma ngopi di pinggir gereja. Jadi itu lagi Kalah dia Pak Dehe, kalah dia. Iya, abang Garam Jinah ini kalau tidak mengerti bos, jangan argumen tetap begitu terus. Ngalah udah, ngalah. Kau kalah, bukan jawabannya ini. Ya. Artinya kan begini Pak Dehe ya. Artinya kan begini. Ayat itu menjelaskan bahwa bagi pasangan yang tidak sah memandang dengan hasrat gitu kan, memandang dengan keinginan yang negatif itu sama dengan berzina, kan begitu kan? Betul lah ini nih. Nah, kalau kita sama-sama betul, harus tapi kalau nikah lagi misalnya orang Kristen, laki-laki Kristen menikah lagi misalnya poligami, boleh nggak Pak Dehe? Boleh. Boleh, nggak ada larangannya. Enggak itu ada maksudnya. dalam Alkitab. Sekarang begini, kalau Romo, ada lagi larangannya dalam Alkitab, dari mana saya terjun? Dicatat sekarang itu. pertanyaannya begini lagi, mengacu kepada ayat itu Matius 5:28 Bang Dehe ya. Saya ini bujang nih. Kemudian saya melihat perempuan. Saya menginginkan dia, tetapi saya menginginkan dia untuk saya nikahi. Saya berzina apa enggak? Sudah berzina sesuai dengan ayat ini. Iya. Perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Itu sesuai ayat ini. Makanya tadi saya bilang saudara Garam Cina ini anak zina. Karena bapaknya
dengan emaknya sebelum menikah, bapaknya sudah lebih dulu mengingini dalam hatinya. Dalilnya dia berzina, sudah berzina berarti sebelum menikah bapaknya sudah berzina duluan, berarti si garam Cina itu anak zina. Iya, sesuai ayat yang 28 ini sudah masuk itu dia. Udah, saya tambahi ini Kejadian 2 ayat 24. Anda baca itu. Ya, silakan baca. Bacalah. Loh, situ yang ngasih ayat, kenapa saya yang baca? Jangan mau Pak Dehe, nggak dapat pahala baca Bible. Jangan mau, biar dia yang baca. Biar kau terceramahkan dikit, biar dicuci otakmu. Kejadian 2, apa itu Bang? Ayat 24. 24, apa itu? Iya, saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging, bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya ada 10, bersatu dengan istrinya, berapapun istrinya. Di situ tidak diterangkan satu istri. Ya, seribu pun istrimu, kamu harus berpisah dengan orang tuamu dan bersatu dengan 1000 istrimu. Kamu bersatu satu daging dengan 1000 istri. Lanjut Bang Juma, lanjut Matius 19 ayat 4 sampai 6. Udah capek baca nggak terjawab. Udah saya bacakan dari sini. Ya. Mau kemana? Ada nih gimana nih? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan ayatnya menandakan bahwa nggak boleh berdua istri. Bukan, tidak ada dalilnya. Di situ maksudnya laki perempuan disatukan, bukan laki dengan laki disatukan kayak di gereja. Itu maksudnya dalil itu. Alamak, jangan kau artikan. Nggak ada dalil di Bible itu cukup satu istri, itu nggak ada. Mau sampai kuda naik haji itu nggak bisa, nggak ada. Terserah Anda mau gimana menanggapi Anda cuma sopanten, Anda cuma mau sopanten. Di barat sana tidak ada orang Kristen istrinya satu, nggak ada. Di Indonesia ini aja ya kamu seakan-akan mau so cantik karena berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam itu justru di dalam agama Islam perintahnya cukup satu istri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Itu dalilnya, tekanannya sangat kuat sekali di dalam. Fawahida, cukup satu istri, titik. Itu di Islam. Tapi kalau di umat Islam itu kebelat, daripada dia berzina, karena kodrat laki-laki itu memang suka kepada wanita. Nah, laki-laki yang bisa adil, daripada mereka mencabul, daripada mereka jatuh kepada perzinahan, maka dihalalkan baginya menikah. Dan harus adil. Kalau tidak bisa adil, perintahnya fawahida, maka cukup satu. Nah, di Kristen nggak ada yang kayak gitu, bro. Nggak ada, bro. Iya, host, saya boleh bicara? Boleh. Iya, tapi jangan nangis. Iya, jangan nangis tapi. Sebelum bicara Anda tetap layar dulu ya, 100 kali. Baru bicara. Ya,